Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septian Ginting dengan NIM 120210089 dari Kasir B. Di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi saya mengenai tanah satu. Oke, di sini ada 4 topik pembahasan. Yang pertama ada proses pembentukan bumi dan patahan. Yang kedua ada jenis peta geologi dan kegunaannya pada bidang konstruksi. Yang ketiga ada proses pembentukan batuan dan material yang terkandung. Yang keempat ada proses pelapukan batuan dan jenis tanah yang terbentuk. Pertama ada proses pembentukan bumi dan patahan. Saya mengambil yang pertama itu hipotesa kondensasi. Di sini dikemukakan oleh astronom Belanda bernama Hendrik Kuiper pada tahun 90. Di sini menjelaskan bahwa tata surya terbentuk dari bola kabut raksasa yang berputar membentuk cakram raksasa. Yang kedua ada hipotesa bintang kembar. Yang awal ini dikemukakan oleh Bernoulli pada tahun 1956. Di sini dikemukakan bahwasanya tata surya kita berupa 2 bintang yang hampir sama ukurannya. Ada berdekatan yang salah satunya meledak meninggalkan serpihan-serpihan kecil. Serpihan itu terperangkap oleh gravitasi bintang yang tidak meledak dan mulai mengelilinginya. Kemudian ada hipotesa nebula. Hipotesa nebula ini merupakan hipotesa yang beranggapan suatu bintang yang berbentuk kabut raksasa dengan suhu yang tidak terlalu panas karena penyebarannya yang sangat terbatas. Benda tersebut kemudian disebut awal-awal dari matahari. Ini terus akan kehilangan daya energinya dan akhirnya memperluas sehingga matahari berputar lebih cepat. Dan dalam keadaan ini kecepatan pada ekuator akan semakin meningkat dan menimbulkan terjadi gaya sentrifugal. Gayanya akhirnya menyebabkan sebagian dari bahan yang berasal dari matahari tersebut terlempar. Bahan-bahan yang terlempar ini kemudian dalam perjalanannya juga berputar mengelilinginya, juga akan mengkerut dan membentuk sebuah jumlah planet-planet. Bagaimana proses pembentukan patahan? Patahan terjadi ketika tekanan dalam bumi bekerja pada lapisan batuan tidak elastis atau bumi menjadi retak kemudian patah. Di patahan ini ada bagian yang turun dan disebut graben atau slag, dan untuk bagian naik disebut dengan force, dan ini merupakan gambar patahan. Oke, yang kedua ada jenis peta geologi dan kegunaannya pada bidang konstruksi. Apa itu geologi? Peta geologi merupakan gambaran mengenai informasi mengenai sebaran dan jenis serta sifat batuan, umur, struktur, tektonika dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sumber daya. Peta geologi ialah salah satu dari bentuk data informasi geologi dari suatu wilayah atau daerah dengan tingkat kualitas berdasarkan skala. Peta geologi biasanya ditampilkan berupa gambar warna, simbol, dan beberapa corak atau gabungan dari keduanya. Jenis peta geologi di sini ada 4 jenis, 3 yang pada slide ini ada 3 peta. Yang pertama itu ada peta geologi permukaan. Peta ini merupakan peta yang memberikan informasi geologi secara langsung terletak di bawah permukaan. Kemudian ada peta geologi singkapan. Ini merupakan peta yang umumnya berskala besar dan juga mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat. Kemudian peta iktisar geologis. Peta ini memberikan informasi langsung mengenai informasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa informasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan holosen. Kemudian di slide ini ada 4 jenis peta geologi. Yang pertama itu ada peta geologi struktur. Peta ini memiliki garis-garis kedalaman dan dikonstruksikan
pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Peta isopats, peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah formasi atau lapisan dengan ketebalan yang sama. Pada peta ini tidak ditemukan konfigurasi struktural. Yang ketiga, peta fotogeologi. Peta ini dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara. Peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Kemudian ada peta hidrogeologi. Peta yang menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada air yang dipetakan. Peta ini dapat diketahui juga lapisan kedap air dan tidak kedap air. Kan 7 peta yang sudah saya jelaskan tadi. Gambarnya pada beda-beda kan? Ya, sesuai dengan fungsinya tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, kita lanjut. Kegunaan dalam bidang konstruksi. Yang pertama, semua informasi dari peta geologi yang menyajikan berbagai informasi berupa jenis dan sebaran batuan, struktur, morfologi, dan kemiringan lereng, kerentenan tanah, dan runtutan variasi batuan sangat diperlukan terutama dalam pengambilan keputusan layak atau tidak layaknya suatu wilayah bagi peruntukan yang diinginkan. Yang pertama, ada kawasan rawan bencana alam tinggi, gempa, tsunami, letusan gunung api, akhir longsor. Kedua, ada rencana pembangunan tata ruang. Ini merupakan klasifikasi kualitas lahan permukiman atau potensi air tanah. Yang ketiga, ada transportasi dan komunikasi, rancangan jaringan jalan, listrik, pipa, dan jaringan kabel telepon. Yang ketiga, ada proses pembentukan batuan dan jenis batuan dan mineral yang terkandung. Merupakan siklus pembentukan batuan. Kalau kita lihat dari gambar ini, yang pertama itu ada pelakukan dan erosi, kemudian berpindah posisi karena air dan angin, kemudian terjadi sedimentasi, kemudian ada pemadatan dan sementasi, kemudian ada batu sedimen, terkubur, suhu dan tekanan tinggi, kemudian menjadi batu metamorf, mencair dan menjadi magma, kemudian dari magma itu kristalisasi magma yang disebut batuan beku, kemudian batu ini mengangkat perlahan ke permukaan, dan begitu siklusnya berulang-ulang. Jenis-jenis batuan, yang pertama itu adalah batuan beku. Batuan ini terbentuk karena proses pembentukannya terdiri dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Kemudian ada batu sedimen, batuan metaform. Batuan sedimen ini jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembukaan pada sudut tekanan udara rendah. Dan batuan metaform ini jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku. Kemudian ada mineral yang terkandung. Yang pertama itu dari batuan beku ada kuarsa, feldspar, mica, pyroxene, dan olivin. Kemudian ada batu sedimen, kuarsa, kalsit, aragonit, mica, feldspar. Kemudian ada batuan metaform, mica, karbonat, kuarsa, feldspar, mineral, lampu. Oke, yang terakhir, yang keempat, untuk bahasa kita, proses pelapukan batuan dan jenis tanah yang tertentu. Secara mekanis, pelapukan mekanis dapat disebabkan oleh yang pertama ada ekspansi dan kontraksi batuan akibat perubahan suhu naik turun. Yang kedua ada masuknya air ke dalam celah retakan, kemudian air tersebut membeku dan mengembang.
Yang ketiga ada perlakuan fisik yang disebabkan oleh gletser, angin, dan aliran air. Yang keempat ada akibat adanya vegetasi yang pertumbuhannya atau akar menimbulkan retakan. Kemudian ada secara kimiawi, pelapukan kimiawi disebabkan oleh reaksi kimia dari mineral yang terkandung di dalam batuan. Salah satu contohnya ketika mineral orthokles bereaksi secara kimia dan menghasilkan mineral lempeng kauli. Dan ini merupakan jenis tanah yang terbentuk. Tanah menurut Reza M. Das didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat atau butiran mineral-mineral padat yang tidak tersementasi atau terikat secara kimia satu sama lain, dan dari bahan-bahan organik yang telah melapu yang berpartikel padat disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel tersebut. Jenis tanah yang terbentuk yaitu kerikil, pasir, danau, dan lembu. Ini merupakan gambar dari tanah tersebut di jenis tanahnya. Nah, oke, sekian hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.